Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Ya, ini ada komen dari Tati Hartati ya, Ibu Tati Hartati. Jess, lihat nih. Ini adalah seduhan keempat. Ya, seduhan keempat. Cara nyeduhnya begini ya, Jess. Kamu udah sering kali saya kasih tahu. Penuhin ya, terus minum. Tuang lagi. Nih, tuang lagi. Pakai air dispenser nggak apa-apa, Jess. Ya, pakai air dispenser. Pakai air dispenser aja nggak masalah. Nah, tuang lagi. Kayak begini caranya. Jadi hangat terus. Ya, kalau kamu minum seperti itu, kamu menemukan nutrisi yang sangat luar biasa. Ini ada komen bagus nih. Saya spill deh ya. Suami saya dulu meninggal karena gak bisa keakean teutuat, dok. Gak bisa keakean teutuat mulai malam Kemis. Kamis ke RS, dirawat, hari Jumat meninggal. Waduh, ini turut berduka cita, Bu. Ya, dokter tidak pernah mengizinkan kamu makan ketika kamu operasi, ya, dioperasi badanmu, habis dibius, dioperasi, belum kentut. Dokter tidak akan mengizinkan kamu makan. Tidak bisa makan, harus gasnya dibuang dulu. Ya, gas itu adalah muncul karena pencernaan. Makanya kenapa kambing domba, lembu sapi itu ada yang sampai perutnya gede banget. Dan kemudian kalau dokter sama hewan kan seenak-enaknya ya, ditusuk perutnya, dan gasnya muncul. Kalau nggak percaya, kamu buat itu deh. Kamu buat saluran apa di jumbleng ya, kamu kan punya jumbleng tuh di rumah tuh, itu gasnya bisa dimanfaatkan. TAI-mu di dalam jumbleng itu bisa dimanfaatkan untuk masak, itu jadi api itu ya. Makanya sekarang ini banyak api yang bisa diciptakan dari kotoran kebo, kotoran sapi gitu. Nah, kotoran manusia juga bisa sama. Karena apa? Karena di dalam kotoran manusia itu adalah ada terbentuk dari bakteri ya, dari mikroba yang ada di dalam ususmu itu karena proses pencernaan. Ketika makan masuk ke lambung, nih ya, kamu dengar baik-baik. Ketika makan masuk ke lambung, makan apa saja masuk ke lambung, maka lambungmu akan melumat. Asam lambungmu itu top banget. Ya, asam lambungmu itu top banget. Dia akan melumat semua makanan yang ada di dalam lambungmu. Nah, cuman lambung kita itu tidak sehebat lambung binatang. Ya, lambung binatang itu kayak kamu lihat komodo, satu ekor babi dimakan blok habis, itu di dalam lambungnya dia bisa, asam lambungnya komodo itu bisa menghabiskan tulang-tulang. Termasuk kamu pernah lihat di konten-konten ya, ada burung raja wali yang gede itu dikasih makannya tulang segede gini, dikasih makan. Nah, itu dia bisa mencerna makanan-makanan itu. Ya, tulang-tulang itu dicerna. Karena apa? Asamnya itu sekian kali lipat dengan asam lambung manusia. Nah, ini hal yang sangat penting. Kamu kalau sudah kena dengan prasol, ya, kamu sudah kena dengan OBAT, lambungmu di OBAT-in gara-gara mules, lambungmu di OBAT-in dan kamu fitnah mah, lambungmu di OBAT-in kamu fitnah tukak lambung, kalau lambungmu di OBAT-in kamu fitnah dengan GERD, mah, meh, moh itu, maka lambungmu tidak akan berfungsi dengan bagus. Kenapa? Karena asam lambungmu ngambek. Sehingga kamu makan kangkung keluar kangkung. Nah, kalau udah model begitu kamu harus hati-hati tuh. Makan kangkung keluar kangkung, makan bayam keluar bayam gitu. Makan apalagi kol keluar kol gitu. Karena apa? Karena kamu memusuhi asam lambungmu. Satu-satunya organ tubuh di dalam tubuh yang tidak boleh kamu musuhin adalah lambung. Kenapa ya? Karena lambung itu awal mula dari gizi itu masuk ke dalam tubuhmu. Gitu. Lambung hanya melumat. Ya, melumat. Asam lambung itu menghancurkan. Ya, makanya asam lambung itu kayak air keras. Lambung nggak boleh keluar dari lambungnya, gitu. Kalau keluar, dia merusak semua organ yang lain. Makanya kalau kamu sampai robek lambungmu, wah itu parah banget itu. Pasti lewat. Kenapa? Karena asam lambung akan merusak semua organ yang lainnya. Nah, supaya asam lambungmu bagus, ya itu caranya yang paling gampang adalah tidak sarapan. Itu yang paling gampang itu, paling murah. Jangan diobati. Kalau kamu udah kena obat, udah pasti nanti ginjal larinya. Makanya jangan diobati lambungnya gitu. Pak, kalau mules, Pak, tarik napas aja, minum. Tarik napas, minum. Sering minum. Terutama minuman yang berenergi. Kalau seandainya kamu ini mau minum untuk
membuat sebuah ilusi ya. Ya, obat itu kan kayak fata morgana juga. Obat itu kan juga efek delusi juga, efek apa itu namanya itu yang sering kali dibuat sama mereka itu. Ya dikasih obat tapi yang disuntik air, dikasih obat yang suntik vitamin gitu. Kamu udah kena suntik jarum dokter udah nyaman gitu. Apa sih namanya itu ya? Aduh, itu yang dipakai sama dokter-dokter baik itu kadang-kadang kayak begitu tuh. Dokter dokter yang lain ya enggak tahu saya. Ya. Sugesti ya. Kamu kena sugesti. Nah, kalau kamu mau tersugesti dengan baik, seperti yang saya sarankan, ini aja yang kalau kamu mau tersugesti, ya. Ini aja MCT sama probiotik. Nih, kalau mau tersugesti. Ini paling aman. Kenapa? Karena ini akan membantu mikroba di dalam tubuhmu, probiotik. Ya. Cari yang CFU-nya 100 lebih. Ini 120 tuh CFU-nya. Cari yang CFU-nya 100 lebih. Atau MCT. Ini dua ini paling top banget untuk masalah lambung usus. Ya, membantu banget dan ini efeknya ke otak. Karena penyerapannya sangat bagus banget. Nah, pencernaan itu di usus, bukan di lambung, Jess. Ya, di lambung itu menghancurkan semua, lempar ke usus besar, nah kemudian dicerna di situ. Nah, disitulah ada makanan-makanan yang tidak bisa dicerna. Ada makanan-makanan yang lambat dicerna. Ada makanan-makanan yang susah dicerna. Contoh seperti apa? Ya semuanya rata-rata karbo-karbuan sama serat-seratan. Nasi, tepung, gula, gorengan. Ya itu semuanya adalah yang susah dicerna atau lambat dicerna. Nah itu jadi ampas. Pasti jadi ampas. Makanya kalau makananmu nasi, makananmu mie, makananmu jajanan, makananmu cemilan, pasti tiap hari kamu BAB. Ya, setiap hari pasti BAB. Tapi kalau makananmu kayak saya, jarang BAB. Seminggu 2-3 kali BAB. Kenapa ya? Karena saya nggak makan begituan. Makanan saya daging. Daging itu ketika masuk ke lambung, dihancurkan sama lambung oleh asam lambung, masuk ke usus, diserap langsung. Kenapa? Karena isinya asam amino, asam lemak. Yang tersisa itu adalah bumbu-bumbuan itu. Yang tersisa itu masakannya itu. Nah, masakannya itulah yang jadi kentut. Nah, kentutnya biasanya nggak bau. Saya sama buksu saya, kentut. Tiap hari kentut-kentutan nggak ada bau-bauan. Kenapa ya? Karena makanannya bukan sampah. Nah, kalau kamu dikit-dikit melek cangkem jajan, itu pasti kentut nggak karuan. Dan sampahnya di dalam nggak karuan. Nah, proses dari ampas, ya proses dari karbo, proses dari serat yang ada di dalam usus besar, yang susah dicerna, yang tidak tercerna, yang lambat dicerna, itu pasti menjadi makanan mikroba, makanan bakteri. Nah, bakteri di dalam usus itu menimbulkan gas, karena ada hidrogen juga di situ kan pasti. Nah, gas-gas itu harus dikeluarkan melalui apa? Kontraksi otot perut yang disebut peristaltik itu. Dan karet di dalam silitmu itu pasti akan membuka brut begitu ya, keluar gitu. Ya, nah itu kan hasil kentut itu kan hasil gas yang jadi dari sisa makanan yang atau ampas di dalam usus besar yang tidak terserap, yang susah dicerna, ya, yang tidak tercerna, itu diolah, dimakan sama bakteri, menimbulkan gas kan, kayak model jumblengmu itu, gitu, menimbulkan gas metana, gas apa itu, nah itu dibuang, ada campuran itu, ada oksigen, ada hidrogen, ada nitrogen, ada amoniak, ada karbon apa itu, wah semuanya itu ngumpul, jadi kentut, bes. Makanya kentut baunya pasti khas. Nggak ada orang makan telur kentutnya apa? Bau, nggak ada. Makan telur justru kamu nggak akan kentut. Ya, makan telur tidak membuat kamu kentut. Kalau toh kentut nggak akan orang merasa tahu. Karena apa? Bersih. Kentutnya bersih, nggak ada baunya. Gitu. Nah, makanya kamu makan, apalagi makananmu jorok, ini dibutuhkan ini MCT. Ya, sama probiotik ini. Ya, ini dua ini penting banget untuk membantu masalah nomor 1 di dalam tubuhmu, yaitu lambung, usus, baik usus besar, usus halus, membantu penyerapan, membantu pencernaan. Sangat bagus banget. Nah, saya nggak bisa pasang keranjang kuning nih, kecuali kamu pergi ke profil saya, ada showcase. Ya, semuanya ada di showcase. Nah, kalau kamu pengen ke showcase, kamu hubungi Mbak Vira. Nah, ini semuanya saya taruh di showcase saya. Ya. Karena kalau saya masukkan keranjang kuning saya di konten ini, pasti saya akan kena ban sama TikTok. Ya, nah makanya hubungi sama Mbak Vira, nanti diarahkan linknya showcase saya. Nah, nanti kamu tinggal pilih aja. Probiotik banyak yang saya taruh, ada yang 100, ada yang 120, ada yang 140, ada yang 200, ada yang 300 billion CFU-nya. Demikian juga dengan MCT.
Ada yang 1.000, ada yang 3.000, ada yang berapa?